Selamat datang kembali pada perjalanan kami, yaitu perpelancongan spiritual. Di mana saya dan teman saya akan melakukan perjalanan ke arah timur dari kota kelahiran kami, yaitu kota Bandung. Setelah pencarian panjang untuk menemukan teman perjalanan, akhirnya saya bertemu dengan Isal atau Faisal Muhammad Siddiq, nama lengkapnya. Dia merupakan salah satu teman saya ketika masa SMA yang juga sekaligus teman pendakian saya. Setelah bertemu dan berbincang untuk mendiskusikan rencana perjalanan, akhirnya kami sepakat untuk berangkat pada tanggal 4 Februari 2023 yang dimulai dari Terminal Cicahem, dilanjutkan hingga Terminal Mendolo dan tujuan akhir Dieng. Halo guys, udah sampai di Dieng, tapi dalam setiap perjalanan akan selalu ada cobaannya, cobaannya anak berharga. Ya jadi ya tertimpa musibah, anak Ya, betul. Kami terkena penipuan rental motor yang bermoduskan meletakkan nomor telepon di Google dan mengaku-ngaku sebagai pemilik rental motor yang ujung-ujungnya meminta transfer duluan sebelum kami terima motornya. Yang kami tunggu-tunggu hingga hari H, motornya tidak kunjung datang. Kami berjanjian dengan penipu ini sebelumnya adalah jam 6 pagi, tepat setelah kami sampai di Tugu Selamat Datang Dieng. Tapi sudah kami tunggu hingga sampai jam 9 pagi, tidak kunjung datang. Alhasil kami harus menyewa motor kembali dan tambahan uang lagi. Jadi guys, motor yang kita sewa, remnya nggak jelas, tenaganya nggak ada. Tadi jam mau ke pasar, jalurnya ke sana, takut. Dan bisa dilihat di belakang kita ada pipa LED. Gimana sih? Ini lihat carrier di depan. Carrier dua di depan. Karena tidak muat motornya. Dan tidak kuat. Nah, itu. Ya, tadi kita dari kawah apa? Sidang. Kawah Sidang ya, Sikidang gitu, mau nyari tas. Setelah mencari logistik, kami bergegas untuk ke Gunung Pangonan. Jarak tempuhnya adalah sekitar 1 jam. Dan di sana kami menghabiskan waktu hingga sore hari. RPAPSN, GP Pisan. Hari mas. Wah, kumaha sa? Waduh, ini ada apa ini di sini? Waduh, menjelajah di hutan melembah hills gunung, melintasi lembah. Welcome to Tlogo. Temuruk. Tlogo tuh itu gimana? Kayak sedikit latar belakang mungkin ya. Kita berdua anak Bandung gitu. Kebetulan kita berdua di tahun terakhir sudah malang melintang di perkuliahan, ingin mencari penyegaran. Penyegaran itu bukan hanya yang dilihat, tapi apa yang dirasakan juga. Nah banget sih. Makanya judul dari series ini tuh namanya Voyage to the East ya. Judul sebenarnya adalah perpelancongan spiritual. Nah, perpelancongan spiritual. Kenapa ada bahasanya perpelancongan spiritual? Kenapa tuh?
alhamdulillah setelah menjalani kehidupan lah, kalau orang mungkin selama 22 tahun lah sekarang gitu. Mana berarti berapa? 20 tahun walaupun satu angkatan gitu ya. Ya sebenarnya polanya sama gitu, kita menjalani kuliah terus masuk organisasi, ya suka duka anak kuliah pada umumnya aja gitu. Di masa tahun terakhir kami gitu muncul banyak pertanyaan baru lah ya, sebenarnya kita tuh ngapain sih gitu di dunia inilah, gampang. Ya orang juga merasa bisa dibilang telah melakukan banyak lah ya selama 4 tahun ke belakang tuh. Ya organisasi, ya fokus di kampus maksudnya akademik gitu ya, di rumah juga gitu kan. Nah aing teh jadi bingung sih, kayak aing teh sekarang teh berjuang buat siapa gitu, diri orang gitu. Tapi ya adalah hal-hal yang kurang maksimal juga gitu. Menjabat jadi seorang ketua gitu, banyak lah miss-missnya gitu, kayak keterbatasan itu teh. Cuman di satu sisi sudah beres, seneng udah beres gitu, udah bisa menyelesaikan dengan baik. Cuman di satu sisi juga selama ini teh aing mengorbankan waktu aing untuk keluarga, untuk diri aing sendiri teh. Aing berjuang buat siapa gitu loh. Bingung juga gitu. Terus juga kan kuliah juga banyak menyita waktu ya, apalagi kalau kedokteran mah ya kayak sekolah aja gitu kan, dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu full day gitu. Sama sih bahwasannya banyak orang yang bilang gitu bahwa orang teh ngabreteng gitu. Ngabreteng teh mungkin bahasa Indonesianya terlalu cepat gitu, terlalu terburu-buru gitu. Ya adalah alasan pribadi kenapa akhirnya orang teh ngabreteng gitu. Banyak hal yang memang harus dipenuhi sebelum tanggung jawab ini yang akhirnya tidak siap untuk orang hadapi gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah untuk siapa sih? Apakah memang ini atas dasar keinginan diri orang sendiri, atau emang karena ya ini teh titipan orang aja gitu, ini teh harapan orang lain terhadap orang. Walaupun mungkin ada bagian masing-masing lah dari kedua pertanyaan itu gitu. Ada porsinya, ada yang titipan, ada yang akhirnya itu membuat orang juga jalan gitu. Nah tapi teh pertanyaannya adalah, puas nggak orang teh dengan seperti itu gitu? Iya, bisa puas nggak gitu? Karena kalau misalkan ngikutin alur kehidupan yang mungkin banyak orang atau mayoritas orang jalani adalah ya mana lahir dari anak kecil, tumbuh SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu dan lain-lain, akhirnya meninggal gitu. Nah, puas nggak sih gitu dengan menjalani itu semua misalkan gitu? Nah mumpung mungkin ya masih di umur seginilah, walaupun nggak tahu ya umurnya sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Cuman ya namanya manusia punya kebebasan untuk membayangkan sesuatu gitu, untuk memimpikan sesuatu. Yaitu saat orang nanti menjalani kehidupan setelah dari sini teh, orang teh bisa cukup, orang teh bisa damai dan bisa bahagia dengan apa yang orang jalani gitu. Yang aing rasain sekarang tuh apa yang aing yakini dulu waktu pertama kali aing mulai itu ideal gitu ya, semua tuh disiapkan ideal gitu. Tapi selama kayak dulu masuk jadi kedokteran, saya pengen membantu orang, pengen melakukan pengabdian kesana kesini gitu, bebas lah maksudnya. Tenaga aing boleh dipakai ngapain aja gitu, nggak perlu sesuai dengan expertise aing gitu, terserah gitu. Cuman udah jalan 3 tahun lah, aingnya capek ya. Terus kadang juga bukannya minta dibalas dengan nice gitu, cuman kan kadang jadi orang teh butuh afirmasi supaya lu tuh udah baik gitu melakukan sesuatu. Tapi itu teh nggak dapat aing teh, nggak ada kuasa gitu atas diri aing sendiri, karena terlalu banyak yang berubah gitu. Dari yang awalnya menggebu-gebu, aing pengen pengabdian, tugas mulia gitu, tapi akhirnya aing menjalankan asal selesai aja gitu. Terus pas sudah beres, aing jadi mempertanyakan gitu, aing teh berjuang tuh buat apa dan buat siapa gitu.
masuklah ke pertanyaan utama dari perbincangan inilah. Iya. Kenapa akhirnya harus pergi gitu? Iya. Kenapa akhirnya harus melancong lah, Iya. spiritual gitu? Pelancongan spiritual. Iya, harus kita berkelana untuk menemukan lah. Menemukan. Iya. Menemukan. Sebenarnya emang jawaban itu pada akhirnya apakah akan kita temukan juga? Perpelancongan ini nggak tahu juga sebenarnya. Perjalanan ini tuh Aing harap bisa mengembalikan lah. Kayak di sini kan kita cuman berdua ya. Iya. Jadi nggak terlalu banyak campur. Oh ini itu. Jadi terus juga punya banyak waktu buat bincang sama diri sendiri gitu, untuk berpikiran yang notabene kita tuh sama gitu, maksudnya ngerasa hal yang sama gitu, keresahan yang sama. Nah mungkin sebenarnya kan ini di balik layar mah ikut karena diajak gitu ya. Nah tapi ada suatu kebetulan yang lucu lah. Tidak Tidak terduga aja gitu. Maksudnya di saat jadi dalam orang menjalani keseharian teh ada satu hal yang ganjel aja gitu. Tapi orang tuh nggak pernah tahu itu teh kenapa gitu. Dan akhirnya cara untuk nge-coping dengan si ganjilan ini adalah ya nongkrong, ya ngobrol sama orang lain, maksudnya kerjaan, ya ditumpuk terus lah gitu agar ini mah cuman feeling doang lah gitu. Ditumpuk terus sampai waktu itu ada lah 2 minggu sampai ngerjain 3 project gitu, dan melelahkan sih dengan hal-hal kayak gitu. Apalagi ya nggak semua, walaupun orang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang berada di banyak lingkungan, ya orang nggak merasakan kenyamanan yang 100% penuh gitu. Untuk orang teh bisa ada di sana untuk bisa diterima dan untuk bisa bebas gitu. Rasa ngajak lah istilahnya, gas gitu. Kita traveling berapa lama kata orang teh. Itu dulu karena pertanyaan pertama, karena orang nggak punya power terhadap diri orang sendiri. Maksudnya hidup orang sekarang itu sudah terlalu banyak terkait dengan stakeholder lah bahasa kerennya ya, dengan titipan inilah, titipan orang lain ini. Ya orang berpikir panjang gitu untuk diajak 3 minggu gitu. Maksudnya ya mikirin keluarga, mikirin teman, mikirin bisnis gitu dan lain-lain gitu. Dan akhirnya orang mencoba untuk memberanikan diri dulu gitu. Ya udah, orang coba usahakan dulu lah dari segala sisinya gitu. Mau itu finansialnya, mentalnya, izinnya dan lain-lain. Kalau bisa ya emang udah jalannya aja gitu. Dan entah mengapa semua itu terjadi aja gitu. Emang nggak tahu ya, emang udah jalannya gitu. Iya. Orang kita ngerasanya gitu, karena dulu orang emang suka traveling, terutama naik gunung lah gitu. Menyenangkan lah, the best memories lah dalam hidup orang gitu. Di umur orang 18 tahun pada saat itu. Dan akhirnya kuliah, kerja dan lain-lain, akhirnya hobi itu ditinggalkan. Ya orang punya impian gitu untuk bisa ya sekali lagi lah gitu. Ngapain lah gitu, yang penting bisa keluar gitu. Maksudnya kalau ngomongin di Bandung sebagai rumah, cinta banget lah, sayang banget, tapi orang juga nggak bisa di situ-situ aja. Nggak bisa hanya diam di satu tempat. Akhirnya hanya jadi katak dalam tempurung. Akhirnya jadi orang yang sombong karena ngerasa ini mah sudah aku pegang gitu, Bandung teh gitu. Nah rasa aman itu ya juga racun sih, yang bener-bener nahan kita untuk berani mengambil suatu langkah baru dalam hal apapun gitu. Mungkin kalau misalkan contohnya di sini ya traveling lah, ngambil ya opportunity yang memang harus diambil di luar itu. Perjalanan ini pada akhirnya membuat orang untuk bisa merasakan ketidaknyamanan, ketidakpastian gitu. Ya mungkin bagi orang-orang kayak ngapain nyusahin diri gitu. Ya tapi butuh gitu itu teh gitu dalam hidup teh, untuk ya karena hidup se-unexpected itu. Ya buat apa ya, belajar buat nerima ketidakpastian itu. Iya, karena di dunia ini gak ada yang pasti sebenarnya kan. Yang ada ya ilusi kepastian itu aja gitu. Tadi contohnya hilang uang karena ditipu terus. Tapi bukan dalam artian kita hilang duit nih gitu. Nah enggak kan, maksudnya
tetap ada usaha yang dijalankan lah setidaknya untuk mengembalikan lah si duit ini teh ya ke call center atau nelfon si penipunya ini gitu. Tapi ya masalah hasil kan gak ada yang tahu. Ya kita juga nggak bisa megang karena udah bukan kendali kita ya. Jadi ya udah, gimana lagi, kita live the day, do what you can. Yes. Dan ini masih day one gitu. Maksudnya ini teh ketidakpastian yang baru terjadilah dalam hari perjalanan. Ini hari pertama yang mungkin dampaknya lumayan lah gitu terhadap berjalannya perpelacaran ini gitu. Tapi ya gimana caranya kita bisa hidup dengan ketidakpastian selama 20 hari ke depan? Ya itu. Ya udah gitu, emang salah satu pembelajaran di perjalanan ini adalah menerima ketidakpastian. Nah, gitu. Ketika hari mulai gelap, kami langsung berpindah tempat untuk ke area camping, itu Telaga Cebong. Motor Beat. Mangga, ayo naik. Let's go to Cebong. Halo. Aduh. Lihat sebelah kanan kita ada awan karena udah di ketinggian asal 1000 ke atas gitu. Oh, dia udah jauh. Udah dari mulai. Mulai. Hanya jalan-jalan gitu. Teman-teman, desa tertinggi di Pulau Jawa, Sembungan Village. Just as in the waves, no need to behave in the harbor of pine straw beds, tangerine tears, t-shirts laid out like our grief throughout the years. We say it all with bait on our lines. We rise and we fall along with the tide. Terima kasih telah menonton petualangan kami hari ini. Untuk petualangan-petualangan lainnya bisa kalian nantikan di channel ini. Sabar aja ya.